Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Isu global dan internasional. Topik pembahasan 1. Organisasi multinasional. 2. Keuntungan dan kerugian dari operasi internasional. 3. Tantangan global. 4. Perbedaan komunikasi di seluruh negara. 5. Tingkat pajak korporat secara global. 6. Budaya bisnis di seluruh negara. Dan 7. Iklim bisnis lintas negara. 1. Organisasi multinasional. Organisasi yang melaksanakan operasi bisnis di seluruh batas nasional disebut perusahaan internasional atau international firm atau korporasi multinasional atau multinational corporation. Proses manajemen strategik secara konseptual sama untuk perusahaan multinasional sebagai perusahaan domestik yang seutuhnya. Bagaimanapun proses tersebut adalah lebih kompleks untuk perusahaan internasional sebagai hasil dari variabel dan hubungan yang lebih banyak. Sosial, budaya, demografi, lingkungan, politis, pemerintahan, hukum, teknologi, dan peluang, serta ancaman yang berhadapan dengan korporasi multinasional hampir tidak terbatas, dan jumlah serta kompleksitas dari faktor-faktor ini meningkat secara dramatis dengan jumlah produk yang diproduksi dan jumlah wilayah geografik yang dilayani. Keuntungan dari operasi internasional. 1. Perusahaan dapat meraih pelanggan baru untuk produk mereka. 2. Operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, dan menyebarkan risiko ekonomi atas jumlah pasar yang lebih luas. 3. Operasi asing dapat memudahkan perusahaan untuk mendirikan fasilitas produksi rendah biaya di lokasi yang dekat dengan bahan mentah atau buruh murah. 4. Pesaing dalam pasar asing mungkin tidak tersedia, atau persaingan mungkin kurang intens dibandingkan dalam pasar domestik. 5. Operasi asing dapat berdampak pada tarif yang rendah, pengurangan pajak, dan perlakuan politis yang menguntungkan. 6. Ventura bersama dapat membantu perusahaan untuk mempelajari teknologi, budaya, dan praktik bisnis dari orang lain, dan untuk membuat kontak dengan pelanggan potensial, pemasok, kreditur, dan penyalur di negara asing. 7. Skala ekonomi dapat dicapai dari operasi global daripada hanya pasar domestik. Skala produksi yang semakin besar dan efisiensi yang lebih memungkinkan volume penjualan dan penawaran harga yang lebih rendah. 8. Kekuatan dan prestise perusahaan dalam pasar domestik dapat meningkat secara signifikan jika perusahaan pesaing secara global. Meningkatkan prestise dapat diterjemahkan dalam kekuatan bernegosiasi yang meningkatkan di antara kreditur, pemasok, penyalur, dan kelompok penting lainnya. Kerugian dari operasi internasional. 1. Operasi asing dapat terukur oleh faksi nasionalis. 2. Perusahaan menghadapi lingkungan sosial, budaya, demografik, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, ekonomi, dan kekuatan bersaing yang berbeda dan kadang sulit dipahami ketika melakukan bisnis secara internasional. Kekuatan-kekuatan ini dapat membuat komunikasi yang sulit dalam perusahaan. 3. Kelemahan pesaing dalam wilayah asing juga sering terlalu dilebih-lebihkan dan kekuatannya sering diremehkan. Memastikan bahwa perusahaan tetap terinformasi mengenai jumlah dan sifat dari pesaing adalah lebih sulit ketika melakukan bisnis secara internasional. 4. Perbedaan sistem bahasa, budaya, dan nilai di setiap negara yang dapat menciptakan hambatan untuk berkomunikasi dan masalah dalam mengatur orang. 5.
meraih pemahaman organisasi regional seperti Komunitas Ekonomi Eropa, Wilayah Perdagangan Bebas Amerika Latin, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan, serta Korporasi Keuangan Internasional adalah sulit, tetapi sering dibutuhkan dalam melakukan bisnis secara internasional. 6. Berhubungan dengan 2 atau lebih sistem moneter dapat mempersulit operasi bisnis internasional. Tantangan global. 1. Tuntutan untuk berkembang dengan teknologi dan pertumbuhan permintaan barang dari negara lain. 2. Hambatan perdagangan antar negara, proteksionisme berupa pemaksaan tarif, pajak, dan regulasi perusahaan di luar negeri. Yang ketiga, kemajuan telekomunikasi menjadi dunia yang saling mendekat. Globalisasi. Globalisasi adalah proses dari melakukan bisnis di seluruh dunia. Strategi global memasukkan perencanaan, produksi, dan produk pemasaran dengan kebutuhan global. Yang terakhir, mengawasi globalisasi dalam suatu industri untuk bersaing adalah aktivitas manajemen strategik yang penting. Globalisasi. Globalisasi adalah proses dari melakukan bisnis di seluruh dunia. Strategi global memasukkan perancangan, produksi, dan produk pemasaran dengan global. Mengawasi globalisasi dalam suatu industri untuk bersaing adalah aktivitas manajemen strategik yang penting. 4. Tingkat pajak korporat secara global, yaitu tingkat pajak korporat bervariasi di berbagai negara dan perusahaan. Tingkat pajak suatu negara penting dalam keputusan strategik berkenaan dengan pembangunan fasilitas produksi atau akuisisi perusahaan. Untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, banyak perusahaan yang melaporkan pendapatan lebih tinggi di luar negeri daripada dalam negeri, dan perusahaan saling bergabung di luar negeri. 5. Perbedaan komunikasi di seluruh negara. Forbes menyediakan petunjuk budaya berikut ini dari pelatihan antarbudaya CHARIS. Yang pertama, orang Italia, Jerman, dan Prancis umumnya tidak meringankan eksekutif dengan pujian sebelum mereka dikritik. Kebanyakan orang Amerika suka melakukannya dan praktik ini tampak manipulatif bagi orang Eropa. Yang kedua, Israel terbiasa dengan rapat bertempo cepat dan memiliki sedikit kesabaran untuk informalitas dan perbincangan kecil Amerika Serikat. Ketiga, eksklusif Inggris seringkali mengeluh bahwa eksekutif Amerikamen obral terlalu banyak informalitas, egalitarisme, dan sportivitas dari orang Amerika dalam putusan bisnis kerap menghemat banyak orang asing. Keempat, orang Eropa merasa bahwa mereka diperlakukan seperti anak-anak ketika diminta untuk memakai penanda nama oleh orang Amerika. Eksekutif Amerika mendengar tanpa menanyakan klarifikasi atau mengajukan pertanyaan. Bagi orang India, mereka terlihat tidak memperhatikan. Keenam, ketika bernegosiasi secara oral dengan eksekutif Malaysia atau Jepang, adalah pantas untuk secara periodik memberikan waktu sejenak, namun tidak ada jeda yang diperlukan ketika negosiasi dengan orang Israel. Yang ketujuh, menahan diri dari pertanyaan manajer asing seperti bagaimana akhir pekan Anda. Itu adalah intrusif bagi orang asing yang cenderung menganggap bisnis mereka dan kehidupan pribadi adalah terpisah sepenuhnya. Budaya bisnis di seluruh negara. Dalam memilih negara sebagai tujuan pasar, perlu dipahami budaya bisnis yang bervariasi dengan didukung pengetahuan historis, budaya, dan kekuatan religius. Perbedaan budaya dicerminkan dalam cara menyikapi, di antaranya 1. Waktu, 2. Jarak, 3. Peran keluarga, 4. Etiket, 5. Faktor religius, 6. Pentingnya hubungan, 7. Waktu keluarga, dan 8. Nilai. Iklim bisnis lintas negara.
Bank Dunia dan International Finance Corp setiap tahun memberikan peringkat kepada 183 negara dalam hal kemudahan melakukan bisnis. Kriteria pemeringkatan: yang pertama, memulai bisnis; yang kedua, melindungi investor; yang ketiga, berhubungan dengan izin pembangunan; yang keempat, pembayaran pajak; yang kelima, mengatasi kepailitan; yang keenam, pendaftaran properti; yang ketujuh, perdagangan lintas batas; yang kedelapan, perolehan listrik; yang kesembilan, mendapatkan kredit; dan yang kesepuluh, penegakan kontrak.